piye iki? Ini. Oh. Wes. Halo, kita kembali lagi di vlog yang nggak kena ya. 12.000 kita selama 5 bulan ini merucut turun drastis. 12.000 menjadi 12 buah ya. Yang penting itu lebih dari satu berarti banyak ya toh. Sekarang kita berada di makam Bung Karno. Meyakinkan makam orang sewu. Setelah itu kita kenapa di sini? Di sini itu kita ngetes mic. Habis itu pulang. Hand sanitizer-nya mana? Minyak kayu gitu. Buat anak jangan coba-coba. Telon apa caplang? Caplok. Caplok. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi. Kita sekarang berada di area makam perpustakaan Bung Karno. Di sini kalian bisa melihat di sana itu adalah area makam, maksud saya ada area perpustakaan. Nah, di sebelahnya itu adalah area amphitheater. Kenapa saya sekarang di sini? Di sini waktunya sudah mau maghrib. Di sini saya jalan-jalan saja yang sekarang masih pandemi corona. Oleh karena itu saya memakai masker. Kita harus tetap menjaga jarak dengan orang lain. Setelah itu kita juga harus mencuci baju, maksudnya mencuci baju. Kita harus mencuci tangan. Nah, setelah mencuci tangan jangan lupa selalu memakai masker. Oke, sekarang kita akan sedikit membahas tentang acara tradisional yang sudah terkenal selama bertahun-tahun dari leluhur kita, yaitu adalah tradisi mau memasuki bulan suci Ramadan yang dikenal oleh masyarakat Jawa, yaitu Megengan. Nah, untuk membahasnya kita akan gabung bersama teman saya karena saya tidak akan sendiri untuk membahasnya. Oke? Stay tune. Oke, sekarang saya sedang di area Gong Perdamaian yang terletak di sisi baratnya dari makam proklamator Bung Karno atau area perpustakaan proklamator Bung Karno. Nah, di sebelah saya kita akan menyambut dengan sangat gembira, ya kan? Ini sudah mau memasuki bulan suci Ramadan. Yaitu inilah ya, Mas Fadila Tarawi, salam caplang. Hand sanitizer alami. Oh ya, hand sanitizer alami. Oke. Nggak di tangan tapi di hidung. Oke, berarti kita agak ke sini ya. Ya teman-teman, ini kita syutingnya ala kadarnya di Gong Perdamaian. Nggak bondo. Dan nanti kalaupun sudah, kita pasti belajar, kedepannya pasti belajar untuk memastikan video dan audio kita baik ke depannya. Jadi untuk sementara kita prasojo waloko. Prasojo waloko itu adalah sederhana. Bagus nih. Oh. Oke, kita langsung saja. Tadi di opening saya sudah membuat sedikit pertanyaan. Itu kita di sini membahas tentang acara Megengan. Nah, Megengan ini kan sudah diartikan di masyarakat Jawa sudah merajalela. Intinya terkenal lah. Merajalela, emang virus. Karena kita di pandemi, kita harus selalu memakai masker. Megengan itu yaitu adalah suatu tradisi yang telah diturunkan oleh nenek moyang kita pada masyarakat Jawa itu dikenal. Kalau di masyarakat Jawa Barat itu adalah munggahan. Kalau nggak salah seperti itu ya. Megengan itu mempunyai arti itu adalah menahan segala hawa nafsu untuk mempersiapkan agar manusia itu masuk kepada bulan suci Ramadan. Selanjutnya, Megengan itu dimaknai dengan di rumah, diselenggarakan di rumah. Itu perwujudannya adalah melakukan genduren. Melakukan genduren, mengundang tetangga untuk mengirimkan doa kepada leluhur kita. Leluhur entah itu dari orang tua kita yang sudah meninggal, dari nenek kakek kita, dari mbah-mbah, dari
semuanya yang sudah meninggal itu diperingati yang mau masuk ke dalam bulan puasa. Nah, acara ini sebenarnya itu positif. Tat, kok diem? Oh iya, ya. Acara ini sebenarnya positif, ya kan? Berarti acara ini itu tradisional, tetapi tidak mengarah untuk mengingatkan kita pada zaman modern ini untuk selalu mengirimkan doa kepada leluhur kita agar yang nantinya kita pun juga akan menjadi calon-calon yang nantinya pun juga akan pindah dari alam sini. Penghuni kubur. Penghuni kubur, ya. Nah, setelah itu teman-teman, setelah megengan itu kan biasanya orang-orang yang genduren itu dibawakan pulang setelah adanya tahlilan, pulang itu membawa berkat. Nah, berkatnya itu biasanya ada peralambangnya. Ada biasanya itu kalau jajanan itu ada apem. Apem itu yang melambangkan biasanya untuk permintaan doa atau pralambang sebagai ampunan. Apem ampun gitu ya. Gitu. Ya ngono lah gitu. Sinaune kita masih belajar, jadi ya kita di sini akan share video semampu kita. Kalaupun nanti teman-teman masih mempunyai informasi ataupun yang lebih daripada kita, nanti bisa ditulis di dalam kolom komentar gitu. Nah, setelah itu baru nanti akan tradisi nyekar. Nah, kalau tradisi nyekar itu kita nanti akan bahasnya setelah ini, oke? Tapi sekarang megengan. Kalau menurut lu gimana, Tat? Megengan ya. Jadi kalau di Blitar itu biasanya kebanyakan campur ya, ada megengan, ada unggahan. Kalau membahas masalah unggahan itu nanti pasti dari segi kajian ilmiahnya loh ya. Jadi sekarang itu kelemahannya kalau orang tua kita kalau menjelaskan itu katanya, tapi tidak dikaji secara ilmiah. Sehingga anak-anak sekarang itu ya akhirnya kan bisa menjawabnya ya katanya. Ya itu yang seharusnya kita rubah mulai hari ini. Kita harus memulainya karena kita juga ada pendidikan, ada ilmu, sehingga semua itu kalau bisa kita kaji secara ilmiah supaya wawasan kebangsaan, wawasan kenusantaraan kita semakin kuat gitu ya. Berarti biar tidak katanya-katanya Ya, seperti betul sekali. Seperti trio kuek-kuek itu kan. Kalau sudah punya katanya nanti akhirnya takutnya katanya begini, katanya lagi toh akhirnya nggak akan selesai nanti katanya. Oh, iya, Ya. betul. Jadi kalau unggahan itu nanti cara kajian secara ilmiahnya nanti mesti kiblatnya kita ke desa yang namanya Pekuncen. Pekuncen itu adanya di Banyumas, Jawa Tengah sana. Karena itu memang tradisi unggahannya dikenal dengan yang namanya Islam kejawen. Agamanya Islam tapi ritualnya masih menggunakan tradisi Jawa. Itu kalau kalau membicarakan masa unggahan di sana malah ritualnya padat ya. Jadi dilaksanakan di bulan Sya'ban. Jadi 1 bulan penuh itu ritual unggahannya banyak. Dimulai dari Kamis pertama, Kamis kedua, Kamis 3, Kamis 4. Sebetulnya tujuannya satu, yaitu kepada Ilahi Rabbi, yaitu Allah Subhanahu wa taala, karena memang agamanya Islam. Tapi ritual yang dilakukan Jawa. Dimulai dari mandi di sungai, yang cewek-cewek harus pakai kembennya warnanya putih, alasannya ini dan seterusnya. Nanti ada kenduren, ada sadranan, dan puncak nanti ada acara apa. Nah, itu kalau dari segi unggahan ya. Tapi kalau misalkan megengan itu kayaknya sudah terjadi yang namanya transformasi budaya Islam. Jadi mungkin karena unggahan ya semacam itu sehingga megengan mungkin lebih diislamkan supaya ya nun sewu, karena ada ritual-ritual yang mungkin dari segi Islam boleh dilaksanakan walaupun itu dari segi budaya selama itu tidak dan tanda kutip memusyrikan Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak mengarahkan ke sana, sehingga ulama-ulama kita mungkin bahasanya diubah megengan dengan ritual yang mungkin Islami. Kalau unggahan itu kalau di desa Banyumas tadi itu yang membawanya tokoh terkenal namanya kalau nggak salah disebutannya Kiai Bonokeling namanya itu. Kiai Bonokeling. Oh, Bonokeling. Iya, Bonokeling apa Bonokeling itu nanti di secara ilmiah sudah dikaji itu. Banyak di Google itu banyak itu. CC copyright. Iya. Namanya Bonokeling. Jadi Bonokeling itu tokoh kiai ya. Jadi kiai itu adalah kalau bahasa Arabnya ulama. Cuma kan kalau di daerah Jawa kita atau di Indonesia ini khususnya bukan ulama.
Nanti kalau saya jelaskan kenapa tidak ulama nanti panjang lagi. Oh, Sehingga iya. bahasanya berubah menjadi kiai gitu ya. Ya. Kiai itu adalah tokoh agamis ya. Tokoh agama itu bukan tidak harus ulama. Tokoh agama itu pokoknya diakui oleh masyarakat karena mungkin keagamanya lebih tinggi sehingga disebut dengan kiai. Ilmunya lebih tinggi. ya, lebih. Walaupun sebetulnya orang itu bukan ulama sebetulnya. Ya, tapi ada dasar kita membuat video ini juga kita menginformasikan kepada teman-teman bahwasanya intinya itu megengan itu perlu dilestarikan karena apa? Intinya itu adalah mengirim doa kepada leluhur kita. Bukan gitu ya? Ya, pengiling-iling tadi yang Pengiling-iling. Nah, pengiling-iling itu nanti kalau bahasa Arabnya namanya haul. Haul. Ya, kalau orang dulu kan bicara haul kan angel. Sehingga dirubah bahasa itu dengan bahasa Jawa yaitu pengiling-iling bing iling. Iling siapa? Iling leluhur kita. Kenapa kok diiling-iling? Nanti kalau panjang lagi nanti larinya bisa ke bid'ah katanya. Ada orang itu bukan ajaran Nabi bid'ah wong mati kok diiling-iling gitu ya. Bukan berarti kita tidak menerima kematian mereka. Iya. Tapi pengiling-iling di situ adalah kita mengenal jasa-jasa mereka yang dimana berkat mereka lah Indonesia semakin kuat, budayanya luar biasa, kita menjadi anak yang luar biasa. Ya. Jadi kita pengiling-iling itu jasa mereka yang luar biasa. Karena jasanya luar biasa, akhirnya karena kita sebagai anak yang soleh, kita doakan supaya ya diampuni segala dosanya, kemudian diberikan nikmat alam kuburnya, dan seterusnya. Dan masih banyak itu kalau kita bahas nggak selesai nanti. Aku mau lali ranggo tripod keju. Ya jenenge vlog yang ini bro. Oke, gitu saja. Itu adalah mungkin video yang bisa bermakna untuk kita semuanya, khususnya kita pribadi. Kita masih belajar dan kita nanti pasti akan menggali lagi materi-materi yang akan kita share dalam channel ini. Nah, selanjutnya kita langsung ke sesi yang kedua. Kita akan nyekar. Kita nyekar di dalam makam Presiden pertama Republik Indonesia yaitu di Bung Karno. Oke. Pertanyaan satu, kenapa nyekar kok nggak di hotel? Oke, setelah dari Gong Perdamaian, kita menuju ke lokasi makam Presiden Republik Indonesia. Nah, jadi di sini teman-teman ada spot-spot foto, lalu di sana juga ada merchandise yang bisa kalian beli pada saat mengunjungi area perpustakaan proklamator. Saat ini waktunya itu hampir menunjukkan maghrib ya. Jadi nanti sedikit ada glitter-glitter di video kita. Nah, ini adalah jalan masuk area makam Bung Karno. Oh, kita cek dulu aja. Jangan lupa pakai masker. Nanti bisa masuk ke sana. Pak, tasik buka ya? Salah satu laporan dulu nanti masuk. Oh, mboten napa-napa. Apa? Situ pura. Lho iya no. Yang Oh, nggih. Nah, ini paket 20. heeh. Ambil tat. ambil. Ambil Cak. Jadi kita belinya itu di sini, ya kan? Tuh, kok 20 nyapa? Hah? 10.000 mawon. Oh, 10.000. Iya. 3. Terus saya ibu temriki ini adalah penjual bunga resmi yang ada di area makam proklamator. Sadian sudah berapa lama Bu? Lama mas. Jadi, Wow,
Pun lami. Nah, biasanya lek ngeten iki damel nyekar kembangi wonten telonan nggih. Nggih. Amit. Nggih, suwun Mas. Nggih. Napa Bu lek telonan ngoten niku artine? Nggih niki namung mawar. Mawar. Oh, Kenongo kalih mawar putih. nggih, arep mawar putih. Oh nggih, nggih pun. Matur nuwun Bu, laris-laris Bu. Mawar Iya. merah sama mawar putih. Tahu nggak maknanya apa? Mawar itu NKRI. Merah putih. Niki Iya, sampai betul. sebenarnya Pak pink niki. Masuk pink putih. Wis rada bengi ping. Monggo Pak. Monggo. mawar Nah. itu. Tahu nggak bro? Kita berada di sini cuma ini dengan nama makam ini diresmikan tanggal 21 Juni 1979 oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto. Oke.